Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa topik pembelajaran. Yang pertama adalah konsep dasar asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir. Yang ketiga adalah konsep dasar pencegahan infeksi. Yang keempat adalah rawat gabung. Yang kelima adalah mekanisme kehilangan panas. Yang keenam adalah kebutuhan-kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Neonatus adalah bayi berumur 0 atau baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Bayi merupakan individu yang berusia 0 sampai 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat serta dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi. Yang terbagi menjadi dua masa, yaitu masa neonatal dan masa pasca neonatal. Masa neonatal adalah usia 0 sampai 28 hari, masa pasca neonatal yaitu usia 29 hari sampai 1 tahun. Masa neonatal terbagi dua, yaitu neonatal dini yaitu 0 sampai 7 hari dan masa neonatal lanjut yaitu usia 8 sampai 28 hari. Balita adalah masa anak mulai berjalan dan merupakan masa yang paling hebat dalam tumbuh kembang, yaitu pada usia 1 sampai 5 tahun. Masa ini merupakan masa yang penting terhadap perkembangan, kepandaian, dan pertumbuhan intelektual. Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1 sampai 3 tahun atau yang kita sebut batita, dan anak prasekolah yaitu 3 sampai 5 tahun. Refleks bayi baru lahir. Yang pertama adalah refleks Moro. Refleks Moro adalah suatu respon pada bayi yang baru lahir akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Ketika si kecil terkejut karena suara keras, maka kedua tangan serta kakinya akan menangkup dalam posisi memeluk untuk melindungi diri. Jemarinya pun juga ikut menggenggam. Kedua adalah refleks rooting. Refleks rooting yaitu timbul karena stimulasi taktil pipi dan daerah mulut. Bayi akan memutar kepala seakan mencari puting susu. Refleks ini menghilang pada usia 7 bulan. Yang ketiga adalah refleks sucking, yaitu timbul bersamaan dengan refleks rooting untuk menghisap puting susu dan menelan ASI. Refleks yang keempat adalah refleks batuk dan bersin. Gunanya adalah untuk melindungi bayi dan obstruksi pernafasan. Yang kelima adalah refleks grabs, yaitu timbul jika ibu jari diletakkan pada telapak tangan bayi, lalu bayi akan menutup telapak tangannya, atau ketika telapak kaki digores dekat ujung jari kaki akan menekuk. Refleks walking dan stepping adalah refleks yang timbul jika bayi dalam posisi berdiri akan ada gerakan spontan kaki untuk melangkah ke depan, walaupun bayi tersebut belum bisa berjalan. Ini akan menghilang pada usia 4 bulan. Yang ketujuh adalah refleks tonic neck. Refleks ini timbul jika bayi mengangkat leher dan menoleh ke kanan atau ke kiri jika diposisikan tengkurap. Refleks ini bisa diamati saat bayi berusia 3 sampai 4 bulan. Refleks berikutnya adalah refleks Babinski, yang muncul ketika ada rangsangan pada telapak kaki, ibu jari akan bergerak ke atas dan jari-jari lainnya akan membuka. Refleks ini menghilang pada usia 1 tahun. Refleks berikutnya adalah refleks Galan atau membengkokkan badan, yaitu ketika bayi tengkurap, gerakan bayi pada punggung menyebabkan pelvis membengkok ke samping. Refleks ini akan berkurang pada usia 2 sampai 3 bulan. Yang terakhir adalah refleks penangkak. Pada bayi aterem dengan posisi tengkurap, bayi baru lahir akan melakukan gerakan merangkak dengan menggunakan lengan dan tungkai. Refleks ini akan menghilang pada usia 6 minggu. Inisiasi menyusu dini dimulai sedini mungkin. Segera setelah bayi lahir, setelah tali pusat dipotong, letakkan bayi tengkurap di dada ibu dengan kulit ke kulit. Biarkan selama 1 jam atau lebih sampai bayi menyusu sendiri.
selimuti dan beri topi bayi. Suami dan keluarga beri dukungan dan siap membantu selama proses menyusui. Perawatan pada bayi baru lahir. Pertama, pencegahan infeksi. Cuci tangan dengan seksama sebelum dan setelah bersentuhan dengan bayi. Pakai sarung tangan bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan. Pastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan, terutama klem, gunting, penghisap lendir dili, dan benang tali pusat telah didesinfeksi tingkat tinggi atau steril. Pastikan semua pakaian, handuk, selimut, dan kain yang digunakan untuk bayi sudah dalam keadaan bersih. Demikian pula dengan timbangan, pita pengukur, termometer, dan stetoskop. Berikutnya adalah melakukan penilaian. Dinilai apakah bayi cukup bulan atau tidak, apakah air ketuban bercampur mekonium atau tidak, apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan, dan apakah bayi bergerak dengan aktif atau lemas. Jika bayi tidak bernapas atau bernapas menggap-gap atau lemah, maka segera lakukan tindakan resusitasi bayi baru lahir. Berikutnya adalah pencegahan kehilangan panas. Bagaimana mencegah kehilangan panas? Yaitu melalui upaya pertama, keringkan bayi dengan seksama. Kedua, selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih dan hangat. Ketiga, selimuti bagian kepala bayi, berikan topi. Keempat, anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. Kelima, jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Merawat tali pusat. Setelah plasenta dilahirkan dan kondisi ibu dianggap stabil, ikat atau jepitkan klem plastik tali pusat pada puntung tali pusat. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk membersihkan darah dan sekresi tubuh lainnya. Bilas tangan dengan air matang atau DTT. Keringkan tangan yang bersarung tangan tersebut dengan handuk atau kain bersih dan kering. Ikat ujung tali pusat sekitar 1 cm dari pusat bayi dengan menggunakan bedang DTT atau klem plastik tali pusat DTT atau steril. Lakukan simpul kunci atau jepitkan secara mantap klem tali pusat tertentu. Jika menggunakan benang tali pusat, lingkarkan benang sekeliling ujung tali pusat dan dilakukan pengikatan kedua dengan simpul kunci di bagian tali pusat pada sisi yang berlawanan. Lepaskan klem penjepit tali pusat dan letakkan di dalam larutan klorin 0,5%. Selimuti ulang bayi dengan kain bersih dan kering. Pastikan bahwa bagian kepala bayi tertutup dengan baik. Berikutnya adalah pemberian vitamin K. Untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi baru lahir normal atau cukup bulan, perlu diberikan vitamin K per oral 1 mg per hari. Dan bayi beresiko tinggi diberi vitamin K parenteral dengan dosis 0,5 sampai 1 mg IM. Yang terakhir adalah memberikan obat tetes mata atau salep mata. Untuk mencegah penyakit mata karena klamidia atau penyakit menular seksual, perlu diberikan obat mata pada jam pertama persalinan, yaitu memberikan obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1%. Sedangkan salep mata biasanya diberikan 5 jam setelah bayi baru lahir. Perawatan mata harus segera dikerjakan. Tindakan ini dapat dikerjakan setelah bayi selesai dengan perawatan tali pusat.